Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita akan membedah sebuah teks yang sangat mendalam. Teks ini semacam peta jalan spiritual kita, sebuah jalan menanjak dari sekedar doa biasa menuju keintiman yang paling puncak. Seru banget kan? Yuk langsung kita bahas. Pernah nggak sih merasa ibadah harian kita itu rasanya kurang greget dan nggak sempurna? Tenang, Anda nggak sendirian. Kita semua pasti pernah mengalami momen kekosongan spiritual itu. Nah, materi yang kita bahas hari ini menawarkan solusi praktis yang jujur saja sangat luar biasa untuk mengatasi hal tersebut. Bagian pertama, menggapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Sebagai langkah amal, teks ini menekankan kalau doa itu benar-benar bebas tanpa batas. Kita tidak harus selalu ada di masjid atau menunggu waktu-waktu tertentu untuk mulai mengobrol sama Sang Pencipta. Sedang di tengah laut, pagi hari yang sibuk, atau malam yang sepi, koneksi ini selalu terbuka dan bisa diakses 24 jam penuh. Masuk ke bagian kedua, kekuatan doa dan keikhlasan. Kadang kita suka bingung kan, harus doa apa ya hari ini? Daripada terlalu banyak berpikir, sumber ini menyarankan kita untuk fokus saja ke 4 doa esensial ini. Mintalah keikhlasan niat, lalu minta petunjuk dan ketepatan, terus ilmu yang berbuah amal, dan pastinya kebaikan di dunia dan akhirat. 4 hal ini sudah jadi fondasi komplit buat semua kebutuhan kita loh. Nah, dari 4 poin tadi, ada satu konsep yang super menarik, yaitu sadat. Sadat ini kalau dibayangkan seperti anak panah yang melesat tajam dan tepat menancap di tengah sasaran. Jadi, saat kita meminta sadat, kita sedang meminta supaya setiap ucapan dan tindakan kita itu benar-benar akurat, tidak meleset. Amal sebanyak apapun tidak akan maksimal kalau tidak ada ketepatan di dalamnya kan? Sekarang, coba perhatikan detail bahasa kecil yang efeknya besar banget ini. Pernah sadar nggak, kalau kita menghilangkan kata seru yah di awal doa, maknanya langsung berubah. Kalau kita cuma bilang, Rob, itu memberi sinyal kalau Tuhan ada tepat di dekat kita, saat itu juga tanpa jarak. Detail sekecil ini benar-benar mengubah cara kita merasakan kehadirannya. Lanjut ke bagian ketiga, ibadah sunnah sebagai penyempurna wajib. Oke, kita naik level nih ke ibadah tambahan atau ibadah sunnah. Sering banget kita mengira ibadah sunnah itu cuma untuk tambah-tambah pahala opsional aja. Padahal, teks ini menjelaskan kalau ibadah sunnah itu sebenarnya material kritis buat menambal lubang-lubang ketidaksempurnaan di ibadah wajib kita saat hari perhitungan nanti. Jadi semacam perisai yang sangat kita butuhkan. Supaya terbayang seberapa pentingnya hal ini, coba dengarkan angka yang mengejutkan ini. 7.397. Yep, itu adalah jumlah pasti hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Anda tahu apa yang beliau lakukan? Untuk setiap satu dari ribuan catatan itu, beliau mandi dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Bayangkan, beliau melakukan ini konsisten selama 16 tahun penuh. Hampir 7.000 kali sholat sunnah demi mengkompilasi ilmu. Luar biasa banget kan dedikasinya? Ada lagi cerita dari tokoh besar lainnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau menganggap zikir paginya benar-benar layaknya sarapan fisik. Katanya, kalau beliau tidak menyantap sarapan spiritual ini, energinya untuk menjalani hari bakal benar-benar runtuh. Ini bukti nyata kalau ibadah tambahan itu adalah nutrisi sungguhan untuk jiwa. Muridnya, yaitu Ibnu Al-Qayyim, juga tidak kalah luar biasa. Beliau diceritakan bisa sujud dan ruku saking lamanya, sampai-sampai tidak terpengaruh lagi oleh lingkungan sekitarnya. Ada yang mengeluh atau mencela karena terlalu lama pun, beliau tetap fokus dan sama sekali tidak bergeming, benar-benar sudah tenggelam dalam koneksinya. Mungkin kita berpikir, wah berat banget ya kalau mengikuti standar ulama zaman dulu. Tenang, sejarah yang luar biasa ini dibumikan menjadi 4 langkah harian yang super praktis buat kita terapkan. Mulai dari merutinkan sholat sunnah rawatib, sholat witir, membaca Al-Quran, dan menyempatkan zikir pagi. 4 hal ini adalah cetak biru untuk membangun perisai spiritual kita sendiri. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat yang merupakan puncaknya, sholat malam. Posisi sholat malam ini sangat eksklusif, sampai-sampai sumber kita mencatat kalau Nabi secara khusus memperingatkan generasi muda tentang hal ini. Intinya, kalau sudah mulai sholat malam, jangan sampai ditinggalkan. Beliau benar-benar ingin para pemuda paham kalau nilai ibadah di keheningan ini tidak bisa tergantikan oleh apapun. Berbicara soal malam, seiring waktu perlahan bergulir menuju sepertiga akhirnya, nah disitulah momen yang paling mendalam terjadi. Waktu terbaik dari seluruh malam justru ada di penutupnya yang sunyi sepi itu.
Kenapa sepertiga malam terakhir itu sangat spesial? Karena narasi ini mencapai puncaknya dengan konsep yang indah banget. Sang pencipta digambarkan turun ke langit dunia untuk secara aktif menanti hamba-hambanya. Coba bayangkan, Tuhan sedang membuka pintu rahmat dan ampunan lebar-lebar, justru di saat kebanyakan orang sedang terlelap tidur. Yang bikin merinding, berdiri sholat di tengah malam itu disejajarkan langsung dengan aksi-aksi sosial yang besar, seperti menebarkan kedamaian, memberi makan orang yang kelaparan, dan menyambung tali silaturahmi. Tindakan yang super personal dan sunyi ini ternyata dicatat sebagai salah satu tiket utama yang bisa membawa kita masuk surga dengan damai. Mari kita bawa semua ini ke dunia nyata. Seluruh perjalanan yang luar biasa ini berpijak pada satu aplikasi sederhana. Anda tidak perlu menjadi seorang ulama besar untuk bisa merasakan ini. Cukup luangkan waktu setengah jam saja di akhir malam. 30 menit untuk mengobrol dari hati ke hati, berdoa, dan memohon ampunan. Sesimpel itu untuk memulainya. Jadi, sebagai penutup, setelah kita membedah semua keutamaan yang luar biasa ini, pertanyaannya adalah, maukah Anda menerima tantangan kecil ini? Luangkan saja 30 menit dari waktu Anda malam ini untuk mencari puncak keintiman tersebut. Percayalah, momen singkat itu bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.